今日はわしの相手だ。 Hai minasan, terima kasih sudah klik video ini. Oke, video kali ini Mimin akan merangkum keseluruhan cerita dari anime berjudul Ansatsu Kizoku. Anime ini menceritakan seorang pembunuh bayaran yang tidak disebutkan namanya dan selalu berhasil menyelesaikan tugas dengan begitu sempurna. Namun suatu hari ia dijebak oleh organisasi yang menaungi para pembunuh bayaran hingga membuat dirinya pun harus meregang nyawa. Akan tetapi di alam kematian, sang pembunuh justru bertemu dengan seorang dewi yang akan mereinkarnasi dirinya ke sebuah dunia lain serta diberikan satu misi khusus, yakni membunuh sang pahlawan. Mampukah sang pembunuh bayaran menyelesaikan misi tersebut? Oke, seperti biasa, jika kalian suka dengan konten seperti ini, bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan Mimin juga minta like-nya sebagai uang parkir. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja simak ceritanya. Lanjut. Di awal scene, kita akan melihat sang pembunuh bayaran bersama dengan rekannya tengah mendidik sekelompok mafia yang hendak melakukan sebuah transaksi, di mana meski salah satu target bersembunyi di balik sebuah mobil, tapi hal itu bukanlah halangan bagi sang pembunuh bayaran, sebut saja Agus, dengan pengalaman yang sudah puluhan tahun menjadi seorang pembunuh. Kemudian setelah beberapa orang target berhasil dimusnahkan, Agus tak membantai habis sisanya karena misinya adalah membunuh para petinggi, bukan melenyapkan sebuah kelompok mafia. Di mana ia beranggapan kalau misinya adalah supaya membuat kelompok mafia itu mengganti struktur kepemimpinan. Akan tapi, saat hendak berangkat pergi, tak sengaja Agus melihat sebuah drone yang ternyata sudah melihat aksi mereka. Akibatnya, dengan cepat pasukan penjaga perbatasan pun langsung dikerahkan hanya demi mengejar mobil Agus. Bahkan tanpa ragu, pasukan itu langsung menghujani mobil dengan peluru hingga membuatnya jadi meledak. Dan ternyata semua itu adalah prediksi Agus akan kejadian yang sebentar lagi menimpa mereka, di mana ia menyuruh asistennya membuat pengalihan dengan mengikat kawat pada pelatuk supaya kondisi jalan yang bergoyang jadi men-trigger senjata sehingga akan menimbulkan aksi tembak-menembak. Dan semakin itu berlangsung, mereka akan melompat dari mobil. もし知らんして予備のガソリンが運よく引火してくれれば儲けものだ。 Dikarenakan kamera inframerah dari drone masih akan terus berpatroli di area sekitar, mau tidak mau Agus bersama rekannya pun harus bermalam di sana menunggu sampai suhu udara naik. Dan terjadilah percakapan di antara mereka, di mana misi itu ternyata adalah misi terakhir Agus yang sebentar lagi akan pensiun. Dengan dirinya ditugaskan menjadi pengajar untuk melatih para pembunuh baru. Dan tugas kali ini rupanya adalah bagian dari latihan Agus untuk melatih rekannya yang adalah seorang pendatang baru. Sontak, sang rekan pun tak terima jika harus disamakan dengan seorang amatir, tapi semua ocehannya itu berhenti ketika Agus menodongkan sepucuk pistol ke arah jenongnya. Terjadi suasana penuh ketegangan di antara mereka, sampai-sampai membuat semua yang telah diajarkan selama masa pelatihan pun seketika jadi hilang. Tapi semua itu adalah tes yang sengaja dilakukan oleh Agus demi menjaga rekannya supaya dapat bertahan hidup. 信用するなと言ったばかりだ。わかったら寝ろ。 Keesokan harinya, terlihat Agus bersama rekannya sudah sampai di semacam shelter dan telah disediakan tiket serta paspor palsu. Lalu tanpa adanya rasa curiga, Agus pun terbang dengan pesawat yang telah disediakan oleh organisasi sampai tiba-tiba terjadi sebuah guncangan hebat yang katanya disebabkan oleh pembajakan pesawat. Lantas, Agus yang punya insting tajam pun akhirnya mengerti kalau semua ini adalah jebakan dari organisasi, mulai dari dirinya yang ditugaskan bersama beban, pesawat drone yang tiba-tiba muncul, sampai pembajakan pesawat adalah skenario dari organisasi untuk menghabisi dirinya. Dan dugaan itu pun semakin diperkuat saat melihat dashboard kokpit pesawat yang telah disabotase dengan bom. Bahkan mereka juga sengaja mengutus sebuah jet tempur hanya demi membuat Agus benar-benar mati. ってしまうよ。私は裏切られた。なぜだ。なぜだ。なぜだ。 Di alam kematian, Agus pun benar-benar merasa kecewa mengingat semua pengabdiannya selama ini malah berbuat dengan pengkhianatan. Dan disinilah terjadi sebuah keajaiban saat Agus dipertemukan dengan sang Dewi, lalu memberikan dua pilihan pada dirinya. Pertama, terlahir kembali dengan semua ingatan yang akan dihapus, atau kedua berinkarnasi ke isekai dengan pengetahuan serta pengalaman yang tetap, tapi diberikan misi khusus yakni membunuh sang pahlawan. Hai, そこであなたは勇者を暗殺してください。 Pertama-tama, mereka pun duduk minum teh bersama, di mana sang Dewi lalu menjelaskan keuntungan dari reinkarnasi yang diibaratkan seperti nge-cheat dalam permainan RPG. Kemudian dengan kekuatannya, ia pun masukkan semua pengetahuan umum dari dunia itu dalam pikiran Agus agar lebih menghemat waktu.
Akan tetapi ada satu hal yang tidak Agus pahami, yakni kenapa pahlawan harus dibunuh. Menurut penjelasan dari sang dewi, 18 tahun setelah Agus berinkarnasi ke dunia itu, sang pahlawan yang telah mengalahkan Raja Iblis akan membawa kehancuran pada dunia. Maka dari itu, Agus harus membunuhnya tepat setelah sang pahlawan mengalahkan Raja Iblis. Serta alasan kenapa dirinya yang terpilih adalah karena hanya sosok pembunuhlah yang bisa membunuh sang pahlawan. Tentunya Agus juga tak langsung direinkarnasi begitu saja, yang mana sang dewi akan memberikan kebebasan bagi Agus untuk memilih 5 skill khusus yang terdiri dari peringkat S, A, B, C, dan D. わかった。この依頼、引き受けよう。ではスキルカードを選んでください。 Di titik ini, Agus pun benar-benar harus cermat dalam memilih, sebab lawan yang akan dihadapinya nanti adalah seorang monster yang memiliki 30 skill peringkat atas. Dan pilihan pertama Agus untuk skill peringkat S jatuh pada skill pemulihan super, peringkat A penanun mantra agar bisa membuat sihir baru, peringkat B pertumbuhan tanpa batas agar mempercepat proses perkembangannya, peringkat C skill bela diri demi berjaga-jaga menghadapi situasi darurat, dan peringkat D tidak dijelaskan tapi kelihatannya sedikit spesial. Serta bonus terakhir dari sang dewi adalah menganugerahkan Agus dengan 4 elemen dasar. Lantas setelah semua persiapan sudah siap, dimulailah proses reinkarnasi, yang mana Agus sendiri sebenarnya tak menyangka bahkan setelah alam kematian pun ia masih harus membunuh orang. Tapi demi dapat terbebas dari perintah yang selama ini selalu mengekang hidupnya, satu misi adalah harga yang murah, ucapnya. Baru dari Agus, sang ayah bernama Xian Tuahade, sang ibu bernama Esri, dan untuk putra mereka diberi nama Luk Tuahade, dan kehidupan baru Luk pun baru akan dimulai. Beberapa tahun berlalu, nampak Luk yang kini sudah menginjak usia 7 tahun dan sedang melakukan perburuan di hutan wilayahnya. Di mana berkat pengalaman serta skill yang dipilihnya dari sang dewi dulu, Luk pun tumbuh menjadi seorang pemburu handal sedari lahir. うまい肉を取るにはヘッドショットの一撃で動きを止めるといい。 Dalam rangka memperoleh tubuh yang kuat, Luk pun tak boleh membiarkan sang ibu sampai memasakkan makanan penuh kalori untuknya. Maka dari itu, ia kerap memasak sendiri makanan bergizi tinggi, dan lagi-lagi berkat pengalaman dari kehidupan lamanya, Luk pun bisa menyajikan hidangan yang bahkan belum pernah ada di dunia itu. Akibatnya, ia pun kerap dipandang sebagai anak emas oleh ayah serta ibunya. Akan tetapi di balik sosok keluarga yang bahagia terdapat sebuah rahasia besar, karena keluarga Tuahade rupanya adalah sebuah keluarga pembunuh berkedok kedokteran, di mana mereka kerap mendapat perintah langsung dari sang raja untuk melenyapkan tikus-tikus koruptor. Dan Luk yang merupakan penerus tunggal dari keluarga Tuahade pun sering mendapat pengetahuan untuk membunuh serta teknik medis dari ayahnya. 俺にとっては都合がいい家系だ。勇者を暗殺するために自分を鍛えるのに利用できる。プラン通りだ。よろしい。服を着なさい。はい。 Berhubung kemampuan serta usia Luk dianggap sudah cukup layak untuk mewarisi teknik turun-temurun keluarga Tuahade, dilakukanlah operasi pada mata Luk yang untuk sementara waktu membuatnya pun jadi tak bisa melihat. Namun penantian itu sepadan dengan hasil yang akan didapatkan, di mana mata Luk yang kini sudah dimodifikasi membuatnya dapat melihat lebih jauh, bahkan bisa melihat mana dalam tubuh seorang. Dan untuk merayakan hal tersebut, sang ayah juga sudah menyiapkan seorang guru privat untuk mengajarkan sihir pada Luk. 来週には先生が来る。エスリについて出迎えの準備に専念しなさい。先生に失礼のないように。 Akan tetapi Luk pun harus bertahan dengan penampilannya sekarang, dikarenakan sang ibu dari dulu selalu menginginkan seorang anak perempuan. Dan inilah dia sang guru privatnya, yakni seorang bocah bangsawan bernama Dia Vicone. Sesuai peribahasa jangan menilai buku dari sampulnya, penilaian Luk pun langsung berubah saat melihat kemampuan sihir dari dia yang ternyata sangat hebat. 私の名前はリア・ピコーネ。よろしくね。 Kemudian pelajaran pertama yang akan Luk terima adalah mengukur kapasitas mana di tubuhnya menggunakan sebuah batu disebut batu Far. Dan disinilah dia yang awalnya cukup terkesima melihat kapasitas sihir Luk berubah menjadi sangat terkejut ketika mana Luk bisa merambat keluar dari tubuh, sampai-sampai membuat batu Far pun tak sanggup lagi menampung mananya. Setelah mengetahui kapasitas mana tak wajar dari Luk, dia pun kini mengecek elemen sihir yang cocok untuknya. Namun lagi-lagi gadis itu harus kembali dibuat terkejut saat mengetahui kalau Luk ternyata bisa menguasai 4 elemen sekaligus yang bahkan tak pernah ada dalam sejarah sebelumnya.
Dan berkat itu pula, dia bisa menentukan metode pelatihan yang cocok untuknya, seperti mempelajari sihir penciptaan dasar. Lalu dari sinilah awal mula Luke akan dikenal sebagai pencipta benda di luar nalar. リア、俺にもっと教えてくれ。 Keesokan harinya, Luke yang sudah belajar semalaman pun akhirnya bisa menciptakan kristal tembaga sama seperti dia kemarin. Dan mendadak terbesitlah ide di otak Luke dengan minta agar dia menulis mantra yang ia kuasai untuk mengetes apakah dirinya juga bisa menggunakan mantra tersebut. 今度は鉄を試してみよう。変身。どうして今まで誰も気づかなかったんだろう。 Melihat uji cobanya itu berhasil, Luke pun semakin semangat mencoba berbagai hal lain, di mana ia dibantu dengan dia mulai memodifikasi mantra agar dapat menciptakan unsur baru. Hingga karena saking fokusnya, tak terasa kalau hari sudah mulai semakin sore. Dan hasil eksperimen mereka hari itu membuahkan hasil manis, dengan Luke yang kini bisa menciptakan sebalok emas, begitu pula dengan dia. Keesokan harinya, pelatihan Luke pun berlanjut ke tingkat yang lebih expert, di mana dirinya kini bisa menciptakan sebuah senapan, serta mengkombinasikan sihir api untuk menembakkan peluru dari sana. Yang hal itu juga lalu ditiru oleh dia, sehingga mereka berdua pun bisa menguasai sihir tersebut. Akan tetapi, eksperimen Luke tak berhenti sampai di situ, yang mana ia menciptakan sebuah meriam besar. Beberapa hari berlalu dengan begitu cepat, hingga tak terasa sudah waktunya bagi dia untuk pulang. Dan perpisahan mereka pun ditutup dengan senyuman, baik dari Luke maupun dia sendiri. Lantas, melihat putranya tumbuh dengan begitu cepat, Xian pun merasa sudah waktunya bagi Luke untuk menjadi penerus tua Hades seutuhnya. Di mana ia membawa Luke ke sebuah penjara berisikan para tahanan terpidana mati, lalu meminta Luke untuk melakukan pembunuhan pertamanya pada seorang gadis yang sekilas terlihat mirip dengan dia. Dijelaskan kejahatan yang dilakukan gadis itu adalah merampok, membunuh, membakar, dan banyak macam lainnya. Dimana meski sudah menangis sambil memohon ampunan, serta beralasan semua itu terpaksa ia lakukan untuk bertahan hidup, Luke tanpa menunjukkan empati sedikit pun langsung menebas tangan gadis itu sampai putus, hingga terkuaklah sifat sebenarnya dari gadis itu. そうだね。それもいいかもしれないな。次に死んだ時にはね。 Scene berpindah ke pusat kota, di mana terlihat Luke bersama ayah serta ibunya sedang berjalan-jalan memperhatikan tingkat kesejahteraan para penduduk. Sekaligus Luke juga ingin menggunakan kesempatan itu untuk mencari sosok yang sekiranya berbakat agar bisa dijadikan sebagai rekan pembunuh. Akan tapi karena sangat jarang ada rakyat jelata yang dianugerahi dengan energi sihir, pencarian itu pun tak membuahkan hasil bagus. 根気よく探すしかない。 Beralih ke seorang gadis kurus kerempeng bernama Tarte yang sedang berjalan sendirian di hutan. Di mana ia merupakan gadis yang sengaja dibuang oleh keluarganya sendiri demi menekan biaya konsumsi. Dan di tengah keputusasaan tak tahu bagaimana harus hidup mulai sekarang, muncullah beberapa ekor serigala lapar hendak menaklukkan dirinya. Namun beruntung di waktu yang tepat muncul datang menolong. Dengan hanya menggunakan pelindung lengan serta sebilah pisau di tangan, setiap serangan dari serigala pun berhasil ditahan. Lalu dengan menggunakan sebilah pisau, Luke pun menyerang dengan mengincar titik fatal yang hanya dengan sekali serangan saja berhasil membuat hewan karnivora itu mati satu persatu.頭蓋骨陥没、即死、敵、全滅、状況終了。 Lantas setelah berhasil mengalahkan sekawanan serigala, Luke dengan hanya melihat saja sudah bisa menebak apa yang telah dilalui oleh gadis malang itu. Di mana dirinya memasakkan bubur untuk Tarte dan menawarkan tempat tinggal, asal dengan syarat Tarte harus membantunya dalam misi membunuh. Jelas Tarte pun kaget mendengar adanya bau bunuh-membunuh, tapi karena dirasa kalau Luke adalah orang baik yang bersedia menawarkan tempat bernaung untuknya, maka diterimalah tawaran tersebut. 俺はルーグ。ルーグ・トゥアハーデだ。 私はタルト。ようこそタルト。我がトゥアハーデ。 Seperti yang kita tahu, Luke tak mungkin asal merekrut seorang, apalagi sampai membocorkan rahasia keluarganya. Yang mana ketika pertama kali melihat Tarte, Luke ternyata bisa melihat adanya potensi dari gadis itu, dan mulai dari aksi penyelamatan, memberinya makanan, sampai membocorkan rahasia, semua ternyata adalah bagian dari rencana Luke untuk membuat dirinya seolah-olah nampak sebagai penyelamat Tarte. そうすることで、
違いを認めたくないため後で裏切らない。洗脳完了。私、ルーブ様についていきます。プラン通りだ。Beberapa tahun berlalu, terlihat Luke yang sekarang berusia 12 tahun, dan saat membuka mata di sebelahnya sudah ada Tarte yang kini sudah tumbuh besar. Di mana selain bekerja sebagai pembantu di kediaman Tua Hadri, Luke juga melatih Tarte dengan teknik membunuh tepat seperti yang diajarkan ayahnya dulu. Namun meski begitu, Tarte kurang cocok dalam menggunakan baki atau pisau, yang mana bakat gadis itu lebih menonjol pada penggunaan tombak. Oleh sebab itu, agar dapat memaksimalkan bakat Tarte dalam bidang membunuh, Luke pun menciptakan sebuah triple stick atau nunchaku yang dapat menyambung menjadi sebuah tombak. Dan dengan begitu akan membuat Tarte pun bisa mengeluarkan potensi dalam dirinya secara maksimal serta lebih praktis untuk disembunyikan. Ituがタルトに必要なものだ。Sekembalinya ke kamar, terlihat kalau Luke sudah menyetok batu far dalam jumlah banyak yang rencananya akan ia gunakan sebagai senjata untuk melawan pahlawan nanti. Dan mengingat satu butir saja memiliki daya ledak yang luar biasa, coba bayangkan apa yang akan Luke lakukan dengan jumlah batu sebanyak itu. Namun tak berselang lama, datang Tarte melaporkan kalau Xian memanggil ke ruang latihan, di mana sang ayah ingin memastikan kembali kalau Tarte bukan seorang mata-mata. Dan Luke pun menjawab setelah menganalisis semua tindakan, ekspresi, serta cara komunikasi Tarte selama ini. Ia yakin betul kalau Tarte bukanlah seorang utusan, dan pertemuan mereka terjadi murni karena kebetulan semata. 本当に偶然であれば千載一遇の奇跡だな。はい。さて、本題に入ろう。 Alasan lain sang ayah memanggil Luke ke sana adalah untuk menguji kelayakan putranya sebagai seorang penerus dengan mengadakan ujian terakhir, yakni melakukan duel 1 lawan 1. Alhasil, lokasi duel mereka pun berpindah ke hutan tempat Luke biasa berburu, di mana tentu sebagai sesama pembunuh handal, pertarungan pun dilakukan dengan metode gerilya atau sembunyi-sembunyi. Akan tetapi, Xian sebagai seorang ayah yang sudah hafal gerak-gerik putranya, membuat setiap langkah yang diambil oleh Luke pun dapat terbaca, sehingga untuk sekilas terlihat alur pertarungan lebih condong ke arah sang ayah. Akan tapi, Luke yang unggul dalam segi kekuatan berkat skill pun mengubah taktik serangan dengan dirinya sengaja keluar ke tempat terbuka guna mencing sang ayah agar melakukan pertarungan jarak dekat. Dan benar saja langsung terdeteksi serangan dari dua arah sekaligus dengan sisi kiri berhasil dihindari serta sisi kanan dapat ditangkis. Tapi tiba-tiba... 僕の勝ちです。そのようだな。よろしい。合格だ。 Pada akhirnya, Luke pun berhasil menang melawan ayahnya sendiri yang padahal adalah seorang pembunuh terhebat dalam sejarah keluarga Tua Hadri. Dan sekarang 3 sentuhan terakhir demi menyempurnakan Luke sebagai seorang penerus adalah memberikan pengalaman dengan sang ayah sengaja mengajak putranya dalam menyelesaikan misi membunuh, seperti membakar bangsawan agar membuatnya seolah menjadi kecelakaan, membunuh dengan racun agar terkesan seperti serangan jantung, serta menghabisi dari depan dengan mengambil semua barang supaya terkesan dibunuh oleh perampok. 盗賊には裏切られると見せかけることで同様の悪事を防止する。なるほど。いい方法です。 Dan terakhir, agar Luke juga dapat menjadi seorang manusia yang dapat menentukan langkahnya sendiri, sang ayah pun menyuruh Luke keluar merantau menjadi seorang pedagang dengan mengganti identitasnya menjadi anak dari seorang kepala perusahaan dagang bernama Ilik Balor. Alhasil, keesokan harinya berangkatlah Luke memenuhi mandat ayahnya dengan juga akan ditemani oleh Tarte. ルーブじゃない。今から俺はイルグ・バロールだ。 Latar beralih ke sebuah kota perdagangan dan cerita akan berfokus pada seorang gadis jalanan bernama Maha yang bekerja sebagai pemandu wisata. Di mana secara spesifik, Maha bertugas mencari calon pelanggan dan beberapa gadis lain yang terdiri dari Carrie, Noin, Eva, Connor, dan Michelle akan mengantar sang turis ke lokasi tujuan mereka. Untuk sejenak, pekerjaan itu tampak lumayan profitable dengan bayarannya cukup untuk mengganjal 6 perut gadis remaja. Dan mereka juga sedikit demi sedikit menyisihkan uang agar bisa tinggal di tempat yang lebih layak. Akan tapi, ekspektasi tak sesuai dengan realita ketika mendadak muncul 3 orang preman yang dipimpin oleh seorang pria bernama Lloyd datang untuk menangkap mereka. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran di antara kelompok Maha dengan Lloyd, namun karena perbedaan fisik yang cukup jauh, pada akhirnya Connor bersama Noin serta Maha pun berhasil ditangkap,
lalu dibawa ke sebuah panti asuhan yang dikelola oleh seorang pria bernama Toran. Dan ketika masuk di sana, ternyata sudah ada teman-teman Maha yang lain. Dijelaskan tujuan para preman menculik Maha serta teman-temannya adalah karena mengincar dana bantuan yang diberikan untuk anak-anak yatim. Tapi tanpa mereka ketahui, terdapat sebuah bisnis gelap di balik panti tersebut. Ora, 名刺だ。1週間分だ。Semenjak harus tinggal di panti itu, dari 9 neraka bagi Maha dan teman-temannya akan dimulai karena mereka dipaksa untuk bekerja tanpa henti. Yang ketika berani melawan, maka Lloyd akan memukul mereka. Tapi kematian sebenarnya baru akan dimulai ketika Toran mendadak datang sambil membawa seorang bangsawan, lalu melihat-lihat mereka seperti barang dagangan. Dan mungkin dari sini kalian sudah bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Iva! Koi! Maha! Omae mo koi! Ya, malam harinya Iva pun didadangi oleh Maha lalu dibawa pergi dengan kereta entah kemana. Dan ketika semua orang sudah tertidur, gadis itu baru pulang sambil menangis dengan penuh kesedihan. Akan tetapi penderitaan Iva masih akan terus berlanjut sampai membuatnya jadi kehilangan semangat untuk hidup. ああ、化粧は適当でいい。今日はわしの相手だ。 Tak hanya Iva saja, teman-teman Maha yang lain pun ikut menjadi korban sampai-sampai membuat Noin tak mau dibully lagi pun sengaja merusak wajahnya sendiri. Dan Maha yang melihat hal tersebut pun langsung menghentikan aksi temannya hingga mereka berdua lalu terjatuh. Dua tahun kemudian, terlihat Maha yang hendak mengantar makanan ke ruang Toran, tapi tak sengaja mendengar pembicaraan kalau yang akan menjadi korban selanjutnya adalah dirinya. Dan sontak mendengar hal tersebut, Maha pun langsung berlari ke gudang, lalu berniat merusak wajahnya sendiri sama seperti yang Noin lakukan. Tapi tiba-tiba... さすれば泣き顔は似合わないな。君は笑った方が可愛いと思う。 Ya, datang Luke dengan penyamaran barunya di waktu yang tepat, di mana ia ingin memilih salah satu dari mereka untuk dijadikan sebagai asisten. Dan pilihan pun langsung jatuh ke Maha yang akan dibeli secara tunai dengan harga tinggi. Akan tetapi Toran yang masih belum mencicipi Maha pun tak mau melepasnya pergi, di mana ia meminta Luke untuk kembali dalam 3 hari ke depan. きっと私を売ってそれから自分でもてあそぶため。 Singkat cerita, saat malam, terlihat Maha sudah didadani oleh Noin, lalu dibawa pergi bersama Toran ke tempat pelanggan. Di mana Toran yang serakah pun enggan melepas koleksi kesayangannya tanpa bisa dicuankan terlebih dahulu. Dan Maha yang tak mau ternoda memberanikan diri untuk melawan, lalu bergegas kabur masuk ke dalam hutan. Akan tetapi Lloyd yang ternyata juga bisa menggunakan sihir, tak semudah itu melepaskan Maha pergi. Beruntung di waktu yang tepat, muncul Luke datang menolong, sehingga tentu penjahat kelas tadi seperti mereka bukanlah tandingan bagi seorang assassin terbaik di dunia. Dan pada akhirnya panti pun digerebek oleh pihak keamanan, serta wajah rusak Noin juga sudah disembuhkan. さあ、帰ろう。マーハ。連れて行って王子様。 Setelah kejadian itu, terlihat Luke yang sedang berdiskusi bersama kepala perusahaan dagang, di mana karena sang pedagang memiliki hutang budi pada ayah Luke, ia pun sudah menyiapkan akte kelahiran palsu dengan menjadikan Luke serta Maha sebagai anak hasil hubungan gelapnya. Dan bersama dengan itu, ia juga memberikan hak kepemilikan sebuah toko pada Luke agar bisa mengelolanya. Alhasil, sekembalinya ke rumah, Luke pun menceritakan tawaran tersebut pada Maha serta Tarte, dan tentu tawaran itu adalah sebuah peluang emas baik sebagai pedagang maupun pembunuh, yang mana dari sisi pedagang bisa menghasilkan keuntungan, dan dari sisi pembunuh bisa melakukan pendekatan pada pelanggan khususnya kaum bangsawan. そこで女性向けの店を作る。でもムルテウには有名店がたくさんあるから新規参入って難しくないかしら。プランはある。 Keesokan harinya, terlihat Luke yang sedang mendemonstrasikan produk yang akan ia jual, yakni sebuah pelembab. Di mana di dunia itu pelembab masih belum ditemukan, sehingga kebanyakan make up di sana dapat membuat kulit mengering lalu jadi rusak. Dan tentu penemuan dari Luke adalah sebuah terobosan baru karena dapat digunakan bersamaan dengan make up. ほう、確かにすごく化粧が乗りますわ。気に入っていただけましたか？
Akibatnya, baru beberapa hari saja toko Luke berjalan, ia pun langsung kebanjiran orderan, serta mendapat undangan dari berbagai bangsawan. Tapi semua itu bisa dihandle berkat bantuan Maha serta teman-temannya. Dan masalah yang harus Luke tangani sekarang adalah para pesaing bisnis yang ingin mendapatkan cara pembuatan pelembab. Bahkan mereka dengan sengaja mengutus seorang pembunuh ke kediaman Luke agar bisa menculiknya. Namun tentu tanpa harus repot-repot turun tangan, kedua kaki tangan Luke pun bisa mengatasi masalah tersebut dan akan melakukan interogasi pada sang pembunuh. Beberapa waktu berlalu, tak terasa sudah hampir waktunya bagi Luke untuk kembali ke kampung halamannya. Serta melihat toko bisa berjalan meski tanpa ada dirinya sekalipun, Luke pun menugaskan Maha untuk menjadi manajer di sana, dan gadis itu dengan senang hati menerima tugas tersebut, sekaligus mengajukan ide untuk membuka cabang di kota sebelah. Dan Luke yang begitu melihat lokasi tokonya langsung tahu kalau Maha berniat mengambil kembali aset keluarganya dulu. Dijelaskan Maha sebenarnya adalah anak dari seorang bangsawan, namun karena sang pelayan tiba-tiba berkhianat dengan sengaja membunuh ayah serta ibunya, Maha yang berhasil selamat pun jadi untang-lantung di jalanan. Dan karena dirasa tak ada kerugian dari saran yang diajukan Maha, Luke pun memberikan kebebasan padanya. 好きにするといい。市場を挟むなとは言わない。だが、市場を挟むのなら、結果を出せ。Keesokan harinya, berangkatlah Luke bersama Tarte pulang ke wilayahnya, dan sebagai bentuk perpisahan, Maha pun memberikan sebuah boneka kecil, serta bilang tak masalah meski dirinya hanya dianggap sebagai alat untuk membunuh, karena sejak Luke datang menyelamatkannya, ia sudah menaruh hati padanya. この先、私の残った人生はあなたを助けるために使うわ。また会いに来て、王子様。 Singkat cerita, sesampainya di kediaman tua Hade, Luke pun langsung dipeluk dengan penuh kerinduan oleh ibunya, dan ketika bertemu dengan sang ayah di ruang kerja, Xian tak menyangka Luke justru menjadi seorang pebisnis sukses dengan bisa menciptakan produk kosmetik baru. Dan karena itu pula, sang ayah pun memberikan pilihan pada putranya, belum terlambat untuk meninggalkan pekerjaan membunuh, karena Luke juga bisa sukses dengan bekerja sebagai pedagang. Meski Tua Hade bekerja untuk menyingkirkan penyakit dalam kerajaan, tapi jika suatu hari nanti aksi mereka terungkap, kerajaan tak akan melindungi malahan membuang mereka. Dan itulah alasan sang ayah memberikan identitas baru pada Luke agar bisa hidup sebagai orang lain. Akan tapi Luke pun menolak tawaran tersebut karena dirinya sudah berdedikasi di bidang itu, sekaligus ingin menikahi dia yang seorang bangsawan. Dan tentu status pedagang saja tak cukup untuk itu. Sontak, Xian mendengar keinginan konyol putranya pun tertawa terbahak-bahak, lalu memberikan misi pertama pada Luke untuk melenyapkan seorang bangsawan yang menjual rahasia militer pada negara lain dengan imbalan berupa narkoba dan disebarluaskan pada masyarakat. 私は口を出さない。自分のやり方でやりなさい。完璧にやってみせます。俺は、ルーブ・トゥアハーデだ。 Pertama-tama, Luke pun tak langsung menghabisi target, di mana ia ingin memastikan kelayakan orang itu untuk dibunuh atau tidak, dengan mengirim pesan pada Maha agar mencari informasi mengenai target. Dan sebagai menunggu balasan dari Maha, Luke bersama Tarte juga akan menyusup ke wilayah target untuk melihat langsung keadaan di sana. Pisar はムルテに次ぐ商業都市だからな。 Begitu memasuki kota, pemandangan yang terlihat jelas di sana adalah banyaknya prajurit terluka dikarenakan informasi mereka sudah bocor. Dan ketika masuk ke gang sepi, datang seorang bocah menawari mereka selai, namun Luke serta Tarte pun langsung menyadari keanehan, pertama dari seorang gadis yang berjualan di tempat sepi, serta kedua merasakan kalau selai itu bukanlah selai biasa. やめる気はあるか？チャンスをやろう。 Dan benar saja, muncul beberapa orang preman menghampiri mereka, tapi dengan cepat berhasil ditangani oleh Luke serta Tarte. Lantas dibawa mereka ke rumah si gadis, di mana Luke serta Tarte pun akhirnya melihat langsung efek dari narkoba yang membuat penderitanya jadi tak bisa berpikir jernih. Namun dengan cepat Luke langsung mengumpulkan sang korban, lalu seperti menggunakan sihir padanya. もう麻薬を必要としない体にした。だが、精神的な依存は別だ。
撤収する。龍河様。 Sekembalinya ke rumah, kepulangan Luke bersama dengan pengiriman dari Maha yang sekaligus berisikan informasi mengenai target, di mana narkoba itu disebut Vizin dan bisa menimbulkan reaksi kesenangan bagi para penggunanya. Tapi ketika efeknya habis, akan membuat pengguna jadi bersikap agresif. Alhasil, jelaslah sekarang tujuan mereka kalau sang target merupakan orang yang harus segera dibasmi. それじゃ、ああ、これはトゥアハーデの仕事だ。レンカール伯爵を暗殺する。 Keesokan harinya, terlihat kalau Luke dengan menyamar menjadi Ilt Balor serta ditemani Maha sudah berada di kediaman sang target, di mana berkat koleksi dari produk kecantikannya, ia pun bisa dengan mudah melakukan pendekatan pada istri target dengan dalih ingin mempromosikan produk terbaru padanya. Lalu inilah dia membenguk sang target yang menyambut ramah kedatangan Luke serta nampak sangat menyayangi istrinya. Alasan Luke repot-repot melakukan pendekatan ke sana adalah untuk mengawasi sekitar demi menentukan metode pembunuhan yang cocok untuknya. Dan ketika siang berganti malam, terlihat Luke bersama Tarte sudah berada di pinggir tebing sambil membidik dengan sniper. Karena menurut informasi dari sang istri, suaminya setiap malam selalu keluar minum sambil menatap langit. Dan informasi itu pun terbukti benar adanya.任務完了。撤収する。龍河様。 Berbeda dengan giginya dulu saat kehidupan sebelumnya, kali ini Luke pun merasakan rasa simpati, apalagi ketika melihat istri target menangis dengan penuh kesedihan. Namun Tarte yang sadar akan hal tersebut langsung memeluk Luke dari belakang guna memberikan dukungan batin padanya. 俺はこの暗殺を後悔しない。だが、決して忘れない。それな、ルーブ・トゥアハーデだ。 Setelah kejadian itu, terlihat Luke yang sedang berbaring santai di bawah sinar matahari sampai mendadak Tarte datang lalu meminta Luke kembali ke rumah. Yang ternyata di sana sudah terbaring seorang kesatria terluka parah dan betapa terkejutnya Luke ketika sang ayah memberikan misi untuk membunuh dia Vicone. Menurut penjelasan dari ayah Luke, Vicone merupakan keluarga bangsawan dari kerajaan tetangga serta sedang terjadi pemberontakan di sana, di mana ayah dia sendiri ikut maju berperang sebagai pasukan kerajaan, namun pada akhirnya mereka kalah. Dan sebagai bentuk kompensasi, ayah dia pun menyerahkan sebagian wilayah serta kekayaannya pada pihak musuh. Akan tetapi masalah pun tak berhenti sampai di situ, di mana karena dia merupakan seorang gadis cantik serta penyihir berbakat, mereka pun berniat menggunakan dia agar dapat menghasilkan penerus yang hebat. Awalnya ayah dia serta dia sendiri juga menyetujui hal tersebut supaya bisa mengakhiri peperangan. Namun tidak dengan para pengikutnya, di mana mereka malah menebas utusan yang datang untuk menjemput dia, sehingga sekarang membuat kastil Vicone pun jadi dikepung oleh banyak musuh. Dan permintaan kali ini datang dari ayah dia yang ingin memalsukan kematian putrinya agar dapat mengakhiri pertumpahan darah. 疑問があります。ビコーネ家は隣国、スオイゲルの貴族です。他国に干渉するのはまずいのでは。その通りだ。 Umumnya, keluarga Tuahade tak akan menangani masalah di luar kerajaan mereka, tapi karena Xian memiliki hutang budi pada keluarga Vicone, ia pun tetap akan pergi sekalipun jika Luke menolak. Karena faktanya, Esri istrinya merupakan salah satu anggota keluarga Vicone, yang berarti dia adalah sepupu Luke sendiri. 俺はもう道具じゃない。一人の人間として、自ら判断し、選択し、決断する。この暗殺、引き受ける。 Singkat cerita, ketika sore, nampak Luke yang sedang bersiap untuk berangkat, dan karena wilayah Vicone sendiri terbilang sangat jauh, Luke pun berniat pergi sendirian ke sana. Akan tetapi, Tarte mengajukan diri untuk mengantar Luke sampai pertengahan jalan, di mana ia mengaktifkan semacam seri pelindung guna menurunkan hambatan angin, yang dengan begitu akan membuat Luke dapat berlari sekuat tenaga tanpa perlu mengeluarkan mana. Akan tetapi, seri itu juga sangat membebani tubuh Tarte karena harus berlari sambil menahan tekanan angin. Sampai akhirnya setelah melewati daerah pegunungan, sihir Tarte pun pecah dan ia hanya bisa mengantar Luke sampai ke sana. ああ、 Sebenarnya dalam hati Tarte sendiri, ia sangat sedih karena sosok penyelamat sekaligus pria yang ia cintai lebih memilih orang lain ketimbang dirinya. Dan begitu Luke sudah pergi, Tarte pun hanya bisa menangis mengetahui cintanya takkan pernah terbalas. 間に合ってくれ。ディア。 Sesampainya di wilayah Vicone, terlihat kastil mereka sudah dikepung oleh banyak musuh yang jika ditotal berjumlahkan 1.500 prajurit.
Sedangkan di pihak Rikoni sendiri kurang dari 200 orang, tapi anehnya meski menang dalam segi jumlah, musuh tak berani menyerbu, malahan seperti waspada terhadap serangan proyektil. Dan Luke yang melihat hal itu langsung bisa menebak kalau dia pasti menggunakan senapan untuk memberikan dukungan, sehingga membuat musuh jadi waspada. Alhasil demi membuat pengalihan, Luke pun menembak satu persatu pimpinan musuh untuk membuat mereka jadi panik. Serta di sini pula Luke akhirnya menggunakan batu far yang selama ini ia simpan dengan menembaknya melalui panah. Akibat serangan bombardir dari Luke, hal itu pun berhasil memecah formasi musuh serta membuat pasukan Viconi yang tadinya bersiaga mulai turun untuk menyerang balik. Lantas, melihat kastil Viconi kini sudah sepi, tentu Luke langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk menyusup masuk sampai akhirnya ia berhasil bertemu dengan dia yang sedang dikurung bersama ayahnya. Terjadi perkenalan antara Luke dengan calon mertuanya bernama Dimur Viconi, di mana Luke lalu menjelaskan rencana untuk memasukkan kematian dia dengan akan membakar ruangan serta menukar jasad dia dengan salah seorang prajurit yang Luke bunuh tadi. Oleh sebab itu, supaya terkesan lebih meyakinkan, dia pun diminta berteriak keluar jendela mengatakan kalau ia ingin mundur. 叫んだら窓を閉じろ。その後、ここに火をつける。準備はいいよ。よし、作戦開始だ。なんだ、この感覚は。 Namun tiba-tiba Luke kembali merasakan feeling aneh sama seperti di kehidupan lamanya dulu. Dan benar saja, dari kejauhan mendadak melesat sebuah tombak besar yang langsung membantai habis para prajurit. Meski sudah ditangkis dengan sihir sekalipun, tombak tersebut tampak tak bergeming dan langsung terbang melesat kembali ke pemiliknya. Karena ternyata tombak itu disebut Gaebo dan pemiliknya bernama Setanta Magnus atau sosok yang berkemungkinan besar akan menjadi pahlawan. Melihat adanya potensi bahaya dari sosok itu, Luke pun tanpa pikir panjang langsung mengeluarkan sihir meriam dan menembak tepat ke arah Setanta, sehingga terjadi ledakan hebat di tengah medan perang. Namun ajaibnya, Setanta masih belum tumbang karena dirinya memiliki skill tingkat S yang mampu mengubah amarah menjadi kekuatan, sekaligus di waktu bersamaan meningkatkan kekuatan fisiknya. Alhasil Luke pun langsung ditandai oleh Setanta, di mana ia menentang Luke untuk berduel 1 lawan 1, yang jika menolak maka semua orang di sana akan dibantai habis olehnya. 間違っても逃げんじゃねえぞ。初めてまともに喧嘩できそうな相手が見つかったんだからよ。完全に目をつけられた。 Mengetahui kalau mereka sama sekali tak memiliki kesempatan baik untuk kabur maupun menang, disinilah kita akan melihat pertarungan paling ngecit dalam sejarah anime isekai. Di mana Luke tiba-tiba mengeluarkan sebongkah logam lalu lanjut menerbangkannya ke langit, dan jika kalian tanya benda itu apa, sementara dia juga tahu. Lantas dengan membawa dia untuk menjadi saksi atas duel mereka, Luke sepertinya mempunyai semacam rencana yang mana ia sengaja mengulur waktu, mulai dari memperkenalkan dirinya dengan nama palsu, lalu mengajukan syarat jika dirinya menang maka Setanta harus menarik mundur pasukannya, serta terakhir meminta mereka pergi supaya tidak terkena dampak dari duel mereka. Yang semua persyaratan itu pun disanggupi oleh Setanta hingga dimulai duel mereka dengan sinyal berupa jatuhnya sebuah koin ke tanah. Tapi tiba-tiba... 俺は騎士じゃない。お前に花も一もくれてやれない。ただ、死ね。Ya, jika kalian ingat dengan sebongkah logam tadi, benda itu rupanya adalah senjata dari dunia lama Luke yang masih dalam tahap pengembangan. Di mana karena suhu atmosfer yang tinggi sampai dapat melelehkan besi biasa, maka Luke pun menggantinya menjadi tungsten atau salah satu logam dengan titik leleh tertinggi di bumi. Dan itulah kenapa pertarungan final ini ampas banget menurut Mimin. 決闘はタングステンの槍を投げた時から終わっていた。Akibat efek dari ledakan yang sangat dahsyat, Luke pun terhempas cukup jauh sampai membuat kepalanya jadi terluka. Tapi hasil yang didapatkan pun sepadan, dengan kali ini Setanta benar-benar berhasil dikalahkan. Dia. Pada
Akhirnya, Luke pun berhasil menyelamatkan dia, tapi gagal untuk memalsukan kematiannya. Maka dari itu, dia pun disembunyikan dengan dibawa pulang ke kediaman tua Hade, sementara untuk ayahnya akan tetap berada di sana demi membentuk kekuatan agar bisa merebut kembali kursi pemerintahan. Scene akhir menampilkan Luke yang sedang berkumpul bersama ayahnya. Jimil Sian lalu menjelaskan kalau saat Luke pergi menyelamatkan dia mendapat surat yang memberitahu kalau pahlawan sudah muncul di ibu kota kerajaan. Yang hal itu sekaligus menandakan kalau Raja Ibu sebentar lagi juga akan segera bangkit. ようこそ、おいでくださいました。紹介します。こちらが勇者。エポナリアンノン殿です。 Tamat. Oke minasan, cukup sekian tahu cerita dari anime judul Ansatsu Kizoku kali ini. Sayang sekali sampai akhir cerita pun kita tidak diberitahu skill spesial tingkat D yang dipilih Luke dulu. Dan endingnya gantung banget menurut Mimin.